Assalamualaikum sobat penikmat film. Mantan pasukan khusus yang satu ini sedang berada di konsulat Amerika untuk mengurus visa. Namun tiba-tiba anaknya menghilang secara misterius. Dan anehnya sob, rekaman CCTV membuktikan bahwa dirinya hanya datang seorang diri. Semuanya semakin rumit ketika orang-orang di sana menyangka bahwa dia hanya berhalusinasi. Hingga kemudian dia pun lalu mengungkap sebuah rahasia yang sangat mengejutkan. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Nah, daripada makin penasaran, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang ibu bernama Sarah yang sedang bermain dengan anaknya di sebuah taman. Sarah adalah mantan pasukan khusus Jerman yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Dia termasuk perwira militer dengan grade A atau salah satu yang terbaik. Namun 4 tahun yang lalu, Sarah memutuskan untuk pensiun dari militer. Selain akan fokus untuk merawat anak, juga dia mengalami trauma hebat pasca perang sob. Ketika sang suami harus tewas tepat di hadapannya. Hingga kini traumanya masih belum pulih. Kadang-kadang kenangan itu kembali menghantuinya yang membuatnya terganggu secara emosional. Tiba-tiba sebuah helikopter melintas yang membuat Sarah langsung panik. Dan benar saja sob, kejadian itu membawa dirinya kembali mengingat momen saat dia masih berada di medan perang. Dan ketika seseorang tak sengaja menyenggolnya, dengan refleks, Sarah langsung melumpuhkan orang tersebut. Setelah memutuskan pensiun, Sarah masih terus melatih fokusnya. Dia rajin berolahraga, juga berlatih bela diri. Semua itu dilakukannya untuk pertahanan diri lebih efektif dalam situasi berbahaya. Ini juga sangat membantunya untuk mengurangi kecemasan, apalagi trauma yang masih terus membayanginya. Singkat cerita, hari itu Sarah berniat pindah ke Amerika untuk menemukan kehidupan baru. Itu juga demi masa depan anaknya, karena di sana dia akan memulai untuk bekerja. Setelah mengemasi seluruh barang-barangnya, Sarah segera mengajak anaknya untuk pergi. Di stasiun kereta, Sarah dihubungi oleh seorang jurnalis yang menyelidiki misi terakhir dirinya, di mana dia curiga bahwa misi tersebut kemungkinan telah disabotase oleh seseorang. Jurnalis itu kemudian mengirimkan video yang memperlihatkan sebuah hotel yang berada di Timur Tengah. Dari video itu, sang jurnalis menduga bahwa ada pengkhianat yang membocorkan informasi tim Sarah kepada pihak musuh ada di antara mereka, yang membuat 8 pasukan tewas, termasuk suaminya. Tibalah mereka di konsulat Amerika untuk mengurus visa dan dokumen yang dibutuhkan. Setelah melakukan cek, Sarah lalu menunggu untuk dipanggil. Namun setelah 3 jam, mereka masih belum mendapatkan nomor antrian. Saat itu, Josh tidak mau duduk dan terus berlari. Akhirnya, Sarah membawanya ke ruang bermain dan memintanya menunggu di sana. Josh! Mama, darf ich hier bleiben? Aber du kannst mich doch holen. Bitte, Mama. Sementara itu, Sarah ke tempat tadi sambil membeli kopi. Setelah selesai, ia pun lalu segera kembali ke tempat Josh. Namun sebelumnya, Sarah melihat 2 orang mencurigakan membawa sebuah tas. Sesampainya di ruang bermain, Sarah terkejut karena Josh sudah tidak ada. Dia kemudian mencari anaknya di sekitar TKP. Namun setelah lama mencari, ternyata Josh tidak juga ditemukan. Sarah mulai curiga bahwa Josh telah diculik oleh seseorang. Dia pun lalu bertemu dengan petugas keamanan dan segera melaporkan apa yang terjadi. Tak lama, ia pun didatangi oleh penanggung jawab keamanan bernama Eric. Di sini, Eric mencoba menenangkan Sarah sambil mengatakan bahwa mereka pasti akan menemukan anaknya. Dengan sigap, semua petugas keamanan langsung menyebar ke setiap ruangan untuk mencari Josh. Namun setelah 1 jam pencarian, Josh belum juga ditemukan. Mendengar ini, Eric langsung memerintahkan Donovan untuk segera memeriksa daftar pengunjung dan rekaman CCTV. Sarah mengatakan bahwa sebelum masuk ke ruang bermain, ia melihat 2 orang mencurigakan yang membawa sebuah tas. Dan dia yakin, merekalah yang menculik Josh. Raus durch die Tür und der Mann hat mich ganz komisch angesehen. Die beiden sahen aus, als hätten die was zu verbergen. High security area. Das geht leider nicht. Beberapa saat kemudian, Donovan kembali dengan daftar pengunjung dan bukti rekaman CCTV. Eric kemudian memeriksa identitas Sarah dan menemukan bahwa dia adalah mantan perwira elit yang berhenti karena menderita trauma berat. Kemudian Donovan menjelaskan bahwa dari rekaman CCTV, Sarah hanya datang seorang diri dan tidak membawa anak kecil. Bahkan saat bertemu dirinya, dia juga tidak melihat Sarah membawa seorang anak.
Erik lalu menghubungi otoritas Jerman sesuai dengan permintaan Sarah. Namun mereka tidak bisa membantu Sob karena kasus itu terjadi di wilayah hukum Amerika. Mendengar hal ini, Sarah jadi frustasi yang membuat dirinya kehilangan kendali. Miss Wolf, ich verspreche Ihnen, wir werden auch weiterhin voll mit Ihnen den Hey! Miss Wolf, calm down, please. Ich gehe nicht ohne meinen Sohn. Ich weiß nicht, was mit Ihrem Sohn geschehen ist, aber er war nie hier, ja? Okay. Erik menduga Sarah mengalami delusi akibat trauma masa lalu. Ia lalu memintanya untuk tetap di tempat sampai otoritas Jerman menjemputnya. Di satu sisi, Sarah jadi kebingungan dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Setelah itu, Sarah lalu menghubungi ibunya. Dia langsung mengatakan bahwa Josh menghilang di konsulat Amerika. Namun ibunya malah menyuruh Sarah untuk meminum obat Sob, karena siapa tahu traumanya kembali kambuh. Hal ini membuat Sarah kecewa, karena saat ini tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Setelah berhasil keluar dari ruangan, dia kemudian menuju ke tempat di mana dia melihat dua orang mencurigakan sebelumnya. Namun karena pintu terkunci, dia membuka jendela di samping dan mencari cara lain untuk masuk ke sana. Sarah lalu turun hingga menemukan sebuah ruangan basement. Setelah masuk, dia segera melumpuhkan beberapa kamera CCTV yang terpasang di sana. Curiga anaknya disekap di tempat itu, Sarah lalu mencoba mencari hingga memasuki sebuah kamar. Namun tiba-tiba, dia diserang oleh seorang wanita. Ia lalu mengatakan bahwa dirinya bukanlah orang jahat Sob, dan hanya mencari keberadaan anaknya saja. Namun setelah dicari, Josh juga tidak berada di sana. Dan wanita ini sama sekali tidak pernah melihat keberadaan seorang anak kecil. Mereka pun akhirnya berkenalan, dan diketahui bahwa wanita ini bernama Irina. Karena Josh tidak berada di sana, Sarah pun hendak pergi. Namun Irina menahannya Sob, dan mengatakan bahwa dia sudah tinggal di tempat itu selama berbulan-bulan. Dia dikurung tanpa alasan yang jelas dan ingin keluar dari sana. Sebagai balasan atas bantuannya, Irina bersedia membantu Sarah untuk menemukan Josh. Di tempat berbeda, Erik sedang berbicara dengan konsul jenderal. Dia membahas tentang Sarah yang dicurigai mengalami delusi karena trauma masa lalu akibat perang. Atasannya merasa Sarah bisa menjadi sebuah ancaman. Dia pun lalu memerintahkan Erik untuk mengawasinya secara diam-diam. Sementara itu, Sarah dan Irina mulai bersama-sama mencari keberadaan Josh. Mereka menyusup ke dalam gedung, di mana Sarah percaya bahwa anaknya berada di suatu tempat di sana. Mereka kemudian melumpuhkan satu orang penjaga. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah gudang dengan harapan bisa segera menemukan Josh. Dalam perjalanan, trauma lama Sarah kembali kambuh Sob, namun dia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Sesampainya di gudang, Josh tidak juga ditemukan. Namun di salah satu ruangan, dia melihat jadwal keluar masuk kendaraan, dan tidak ada satu mobil pun yang keluar dalam 2 jam terakhir. Ini berarti Josh masih berada di area tersebut. Dia juga berencana akan membantu Irina untuk kabur dengan memasukkannya ke dalam mobil barang. Pada saat yang sama, Sarah melihat sebuah loker yang memiliki logo huruf G. Dia pun langsung teringat pada wanita berambut keriting yang bajunya memiliki logo yang sama. Saat loker itu dibuka, Sarah menemukan tas berisi barang terlarang Sob. Dia mulai menduga bahwa Josh disekap karena tak sengaja menyaksikan perbuatan mereka. Mungkin juga untuk mengalihkan perhatian para penjaga akan kejahatan yang lebih besar. Selanjutnya, Sarah kembali ke kamar dan meminta Irina untuk menunggu karena dia berencana melaporkan temuannya ini kepada petugas keamanan sambil mencari informasi lebih dalam terkait Josh. Namun Irina malah ngotot ingin segera pergi Sob, karena takut dirinya tidak punya kesempatan lagi keluar dari tempat itu, yang akhirnya membuat mereka pun bertengkar. Di tengah perdebatan, Sarah berhasil menemukan flash disk yang disembunyikan Irina. Namun belum sempat menjelaskan semuanya, tiba-tiba
Akhirnya dengan kemampuannya, Sarah berhasil mengalahkan kedua pria tangguh itu. Sarah lalu bertanya siapa sebenarnya orang-orang ini dan apa isi prestis yang dimiliki Irina. Namun Irina yang ketakutan sob malah segera pergi. Ketika dikejar, Sarah lalu melihat Donovan datang. Tiba-tiba dari belakang Eric langsung membuat Sarah pingsan seketika. Saat terbangun, Sarah sudah terikat. Di depannya sudah ada konsul jenderal bersama Eric. Sarah lalu segera berbicara kepada Ellen bahwa dirinya telah kehilangan anaknya, tentang barang haram yang dia temukan di sana, dan tindakan kekerasan kepada Irina. Eric kemudian menunjukkan rekaman CCTV, di mana di sana jelas terlihat bahwa Sarah datang seorang diri sob. Eric juga telah mengonfirmasi penghuni di sana, dan tidak ada yang bernama Irina. Di sana hanya ada seorang penghuni sob, dan orang itu tidak mengenali Sarah. Apalagi terjadi penyerangan seperti yang Sarah katakan. Ellen kemudian meminta Sarah untuk tidak panik, karena mereka telah memanggil seorang psikiater untuk memberikan terapi. Keesokan paginya, datang seorang wanita memakai topi yang langsung melepaskan ikatan di kaki Sarah. Ternyata itu adalah Irina. Dia pun mengatakan bahwa saat Donovan menginterogasinya, dia menemukan banyak kejanggalan seperti sesuatu yang ditutupi. Bahkan kamarnya yang telah berantakan seolah rapih kembali, dan orang yang menyerang mereka kemarin seolah menghilang dan tidak pernah ada. Irina mulai percaya apa yang menimpa Josh bisa benar-benar terjadi dan sengaja dimanipulasi untuk sebuah tujuan. Tetapi justru kali ini Sarah yang mulai meragukan dirinya sendiri sob. Dia merasa bahwa semua ini hanya halusinasi saja. Bahkan dia jadi mempertanyakan apakah Irina benar-benar nyata, karena menurut mereka tidak ada nama Irina sebagai penghuni salah satu kamar. Irina pun akhirnya memberitahu siapa dirinya sebenarnya. Namanya adalah Kira Volkova, seorang wanita cantik. Seorang warga negara Belarusia, di mana 2 bulan yang lalu ayahnya yang merupakan orang penting telah dihabisi secara misterius. Dan prestis yang dia miliki sekarang adalah bukti dari kejahatan itu. Setelah kejadian, Kira lalu mencari perlindungan hukum di konsulat Amerika yang berada di ibu kota Belarusia. Tetapi CIA malah mengirim dirinya ke Jerman, lalu menahannya untuk alasan yang tidak jelas. Beberapa hari yang lalu, Donovan memintanya untuk menyerahkan paspor. Disinilah Kira merasa ada yang aneh, karena setelah itu ada upaya untuk menghabisinya dengan mengirimkan orang tak dikenal. Setelah Sarah yakin, akhirnya mereka keluar melalui jendela. Sarah mulai berpikir semua ini saling terkait. Donovan adalah orang yang patut mereka curigai selain dari 2 orang yang membawa tas. Di satu sisi, Donovan menemukan bahwa Sarah telah menghilang. Namun dia tidak bisa mengarahkan seluruh penjaga karena protokol dari Ellen bahwa mereka harus melakukannya secara diam-diam. Setelah berhasil menghindari 2 petugas, mereka akhirnya sampai di sebuah ruangan. Kira lalu memposting di website konsul bahwa mereka telah menemukan sebuah tas berwarna biru, dan bagi yang memiliki tas tersebut harap menghubungi mereka. Setelah beberapa saat, ada seseorang yang mengaku kehilangan tas dan memintanya untuk bertemu. Sarah lalu memutuskan untuk menemui orang itu di tempat ramai seperti kantin untuk menghindari protokol. Setelah menunggu, akhirnya orang itu datang dan memberitahu Sarah bahwa petugas telah mencarinya di setiap tempat. Sarah kemudian mengatakan untuk mengembalikan Josh dan menukarkannya dengan tas itu. Mendengar itu, Martello bilang bahwa dia tidak menculik siapapun. Dirinya hanya seorang IT yang bekerja untuk memperbaiki komputer dengan pekerjaan sampingan sebagai pengantar barang haram. Dan dia tidak ada hubungannya dengan kasus menghilangnya Josh. Sarah lalu memintanya untuk mematikan semua kamera CCTV, membuatkan akses kunci untuk memasuki semua ruangan, dan denah lengkap terkait tempat itu. Jika sanggup, maka tasnya akan dia kembalikan. Meskipun berat, namun akhirnya Martello menyetujuinya dan meminta Sarah untuk menemuinya di toilet 20 menit dari sekarang. Di saat bersamaan, saat tidak sengaja Sarah melihat Eric yang sedang makan bersama putrinya. Tapi tak lama, mereka pun lalu pergi. Namun mainan putrinya malah tertinggal sob, dan Sarah langsung mengambilnya. Selanjutnya, Sarah dan Kira menemui Martello sesuai janji. Dia telah berhasil mematikan semua kamera CCTV, tapi Sarah hanya punya waktu 1 jam sebelum kamera itu kembali bekerja normal.
Di sini Martello juga memberikan kartu akses kepada Sarah juga dengan lokasi sesuai yang Sarah minta. Akhirnya Sarah mengembalikan tas yang bersih barang haram milik Martello sesuai dengan kesepakatan awal. Where's his office? Second floor in this building here. I'll have to explain how you got my car. Where? Dengan menggunakan kartu akses, Sarah dan Kira berhasil memasuki ruangan milik Donovan, lalu memeriksa komputer. Dan benar saja dugaan mereka selama ini, Sob. Ternyata Donovan telah lama menyimpan data lengkap tentang identitas Sarah, dari mulai masalah trauma hingga masa lalunya di militer, dan semuanya tercatat dengan lengkap, Sob. Ternyata Donovan juga ada di balik nama perusahaan di Amerika, di mana Sarah akan bekerja. Itu berarti sejak awal Sarah memang sengaja dijebak agar masuk ke dalam tempat itu untuk mengurus visanya di sana. Ketika ditelusuri lebih lanjut, mereka juga menemukan data tentang Eric, Sob, yang ternyata adalah mantan pasukan khusus yang pernah berada di medan perang. Dan ketika melihat histori dirinya, Sarah jadi teringat akan video yang diberikan jurnalis di stasiun kereta. Setelah dicek, ternyata Ericlah salah satu orang yang berada di video yang tengah berbicara dengan seseorang. Itu berarti kemungkinan Ericlah sang pengkhianat yang membocorkan informasi mereka tentang keberadaan kelompok Sarah, Sob. Karena dalam misi terakhirnya dialah yang selamat, maka dari itu Eric berniat untuk melenyapkannya. Karena takut kejahatannya akan terbongkar, apalagi saat ini Eric mengetahui bahwa ada tim pencari fakta untuk mengungkap kejadian waktu itu. Sarah semakin yakin bahwa Josh anaknya memang sengaja dihilangkan oleh Eric agar dia tetap berada di sana. Lalu menyusun rencana untuk menghabisi dirinya, dengan membuat orang percaya seolah-olah Sarah mengalami delusi diakibatkan oleh trauma. Maka dengan sengaja Eric membiarkan Sarah untuk membuat kekacauan hingga nanti dia akan mudah untuk memfitnah dirinya sebagai ancaman. Di saat yang sama, Donovan sedang berjalan ke arah mereka untuk mengambil laptop atas perintah Eric. Sarah semakin penasaran siapa sosok yang bernegosiasi dengan Eric. Tapi tiba-tiba, Donovan pun keburu muncul dan langsung mengejar mereka. Setelah Sarah berhasil lolos, Donovan lalu menghubungi Eric dan memberitahukannya bahwa Sarah baru saja membuka komputernya dan membaca semua email rahasia mereka. Di satu sisi, kini Sarah telah mempunyai bukti tentang keterlibatan Amerika dalam misi terakhirnya. Sarah dan Kira lalu segera menuju gudang tempat bongkar muat barang. Di sini, Sarah meminta Kira untuk pergi terlebih dahulu, sementara dia akan menemukan anaknya dan membongkar kejahatan Eric seorang diri. Awalnya Kira menolak karena dia tidak mau meninggalkan Sarah sendirian. Tapi kemudian Kira menyadari bahwa jika dia tetap di sini, nyawanya juga akan terancam. Sarah lalu menyuruh Kira untuk menaiki kereta ke Paris, lalu terbang menuju ke Meksiko. Akhirnya mereka pun berpisah. Kira lalu pergi dengan menyelinap ke dalam mobil barang yang akan segera berangkat. Sementara itu, Sarah langsung mengalihkan perhatian para petugas. Saat berada di mobil, beberapa petugas mencoba untuk menghentikannya hingga mobilnya terbalik, Sob. Dia pun kemudian dikejar oleh para petugas yang rata-rata dari mereka tidak mengetahui apa yang terjadi karena protokol dari Ellen. Meskipun begitu, Sarah harus tetap menghadapi para petugas yang kini mulai mengejarnya. Setelah menyingkirkan mereka satu persatu, hingga akhirnya dia berhadapan langsung dengan Eric. Setelah berhasil melumpuhkan Eric, Sarah bertanya kenapa dia membuat dirinya seperti ini, dan di mana dia menyembunyikan anaknya. Eric pun kemudian menjawab, awalnya dia tidak berniat untuk berurusan dengan Sarah, tetapi para jurnalis pencari fakta terus menghantuinya hingga dia harus mengambil langkah untuk melindungi dirinya. Namun untuk keberadaan Josh, sayangnya Eric tidak mau memberitahukannya, Sob, dan malah menantang Sarah karena jika dia menghabisinya sekarang, maka Josh akan mati kelaparan. Hal itu membuat Sarah emosi dan langsung menghajar Eric hingga tak sadarkan diri. Saat Eric siuman, di sana sudah ada Donovan yang menunggu komando darinya. Waktu 1 jam telah berlalu, yang berarti CCTV kini telah kembali bekerja. Sarah yang masih mencari Josh menemukan ruangan aman yang merupakan tempat evakuasi jika terjadi bencana. Selanjutnya, Sarah membuat sebuah alat peledak untuk mengalihkan perhatian. Lalu dia segera pergi ke atap untuk berpindah tempat dan menghindari CCTV.
wasn't in building E. That was her. Eric lalu dihubungi oleh Ellen terkait ledakan di sebuah gedung. Karena kejadian itu, Sob, protokol merah pun akhirnya dikeluarkan untuk menembak di tempat suspek operasi. Militer segera mengevakuasi semua warga sipil di dalam gedung. Sementara itu, Sarah terlihat mendekati putri Eric dan mengatakan bahwa dia dikirim ayahnya untuk menjemput dirinya. Sempat ragu, namun setelah diperlihatkan mainan, dia pun akhirnya menuruti Sarah. Sarah pun akhirnya membawa putri Eric ke ruangan aman, yang terbuat dari logam khusus yang tahan terhadap goncangan. Lalu setelah mereka berada di dalam, Sarah segera menghubungi Eric dan mengatakan bahwa dia bersama putrinya dan sudah berada di sana. Are you coming to get me? No, I'm sorry, little bug. Daddy's got to work a little longer. Sarah's gonna take care of you. Sarah berkomunikasi dengan bahasa Jerman hingga putrinya tidak paham. Dia lalu meminta Eric untuk membawa Josh dan mengakui semua perbuatannya. Kemudian barulah dia akan menukarkan dengan anaknya. Jika tidak, maka Sarah akan mematikan oksigen dalam ruangan hingga membuat putrinya akan tewas. Meskipun begitu, Sarah tetap memperlakukan sang anak dengan lembut. Sementara di luar, istri Eric akhirnya datang bersama dengan konsul jenderal. Ellen lalu mengajak Sarah untuk bernegosiasi. Namun ketika Sarah mengungkapkan semua kejahatan yang Eric lakukan, tentu saja semua orang tak percaya dan menganggap itu semua hanyalah delusi. Eric lalu mengatakan bahwa dia tak melakukan kesalahan seperti yang Sarah tuduhkan. Ia bahkan terlihat menantang bahwa apa yang dilakukan Sarah hanyalah stres dan frustasi akibat trauma. Ia juga percaya bahwa Sarah tak mungkin setega itu untuk menghabisi seorang anak tak bersalah seperti putrinya. Di satu sisi, oksigen benar-benar hampir habis, hingga membuat gadis itu hampir lemah dan pingsan. Sarah yang tak tega akhirnya menghidupkan kembali oksigen. Bagaimanapun, naluri seorang ibu tetap ada, Sob. Meskipun sejahat apapun Eric, namun putrinya hanyalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Di luar, Eric merasa menang karena semuanya bisa kembali ke rencana semula. Sarah kemudian berbicara akan melepaskan sang putri, sebagai gantinya Eric lah yang masuk ke dalam ruangan untuk menemuinya. Sarah langsung mengaktifkan mode bicara hingga percakapan mereka bisa didengar oleh semua orang di sana. Dia pun mengatakan bahwa Eric tak mungkin melepaskan Josh saat dirinya masih hidup. Meskipun dia telah berjanji akan tutup mulut, tetapi hal itu tidak bisa dipercaya. Dia hanya ingin anaknya selamat. Dan sebagai gantinya, ketika Eric keluar, dia akan mematikan oksigen hingga dia akan tewas di sana. Tetapi ia harap Eric untuk mengantarkan Josh kepada orang tuanya karena Josh adalah satu-satunya harapan di saat dia hidup. Eric yang tahu Sarah mengaktifkan mode bicara dengan dingin langsung mematikannya. Eric lalu bilang bahwa dirinya tidak bisa melakukan apa yang Sarah inginkan karena Eric lebih memilih dirinya daripada memikirkan kehidupan Sarah yang sudah menyedihkan. Dia juga terlalu meremehkan Sarah hingga bisa sejauh ini dan semua berada di luar perkiraannya. Saat Sarah memasuki gedung hingga dia bertemu dengan Kira, semua masih bisa terkendali. Hingga dirinya bisa memanipulasi dan mengendalikan situasi tersebut dengan mengedit CCTV hingga tampak hanya ada Sarah seorang diri. Sejak lama dia memang ingin menghabisi Sarah agar tidak ada yang bisa membongkar kejahatan masa lalunya saat mengadu domba pihak Jerman dengan pihak setempat. Hingga dia menemukan ide untuk menawari Sarah pekerjaan yang akan mengkambing hitamkan dirinya karena mempunyai riwayat trauma dan akan memudahkannya menyusun rencana untuk menghabisinya. Mendengar hal itu, Sarah kemudian menyuruh Eric untuk keluar dan saat itulah Eric kemudian menembak Sarah dari jarak dekat sementara dirinya langsung menembak kakinya sendiri dan memberikan pistol itu ke tangan Sarah seolah itu adalah perbuatannya. Eric kemudian keluar sambil mengatakan bahwa Sarah telah menyerangnya. Hingga pasukan militer segera bersiap untuk meledakkan pintu yang terkunci. Sementara di dalam, dengan merayap Sarah mencoba mengambil mainan yang sebelumnya disembunyikan di balik selimut. Ternyata, Sob, semua percakapan antara Eric dengan dirinya telah direkam. Dengan cepat Sarah memutar rekaman itu dan mendekatkannya ke alat komunikasi hingga bisa didengar oleh semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Ellen seakan tak percaya dengan apa yang dia dengar dan militer langsung menangkap Eric juga Donovan yang melarikan diri. Pasukan militer lalu mencari keberadaan Josh yang akhirnya ditemukan di sebuah tempat. Tim medis segera menolong Sarah, didampingi Ellen yang berharap Sarah untuk bertahan. Setelah sadar, Josh sudah ada di sampingnya.
6 minggu kemudian, Kiara menelepon dan menanyakan kabar. Juga tentang Erik yang diketahui telah ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bersama dengan Josh, akhirnya Sarah pun berangkat ke tempat Kiara. Film ini mengingatkan saya akan sebuah tindakan manipulatif bernama gaslighting sob, yang bisa diartikan sebuah bentuk manipulatif secara psikologis di mana seseorang dengan sengaja membuat orang lain meragukan realitas, ingatan, dan persepsi mereka sendiri akan sesuatu. Tujuannya biasanya untuk mendapatkan kendali atas orang lain dengan mengaburkan kebenaran demi keuntungan si pelaku. Tindakan jahat ini sangat membuat korbannya tersiksa sob, karena pelaku cenderung playing victim dan jago untuk membolak-balikan fakta. Bukan hanya yang terjadi di film sob, tapi ini beneran bisa terjadi di kehidupan nyata. Dan semoga aja kita semua terhindar ya sob, dan dijauhkan dari perilaku orang-orang seperti ini. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Janganlah juga kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Ya Tuhanku, janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 94. Itu sob.